Suat-suit. Yuk kita ngobrol bareng. Ngobrol bareng siapa? Ngobrol bareng pendiri Insight. Oke. Halo semuanya. Back again with me, Daniel. Dan aku Michelle. Dan kita kembali lagi nih di podcast Insight di episode yang sekian ya. Di episode yang kesekian nih. Dan hari ini kita juga pastinya akan bahas-bahas sesuatu yang menarik ya. Mungkin hari ini kita bahas-bahas tentang apa nih, Michelle? Bahas-bahas, jadi tadi kan aku bilang pendiri Insight gitu ya. Jadi kita akan membahas ke arah sana lah kurang lebih. Oke. Tapi kita flashback dulu. Dulu waktu kita pertama kali jadi host nih di podcast Insight. Michelle perasaannya gimana? Kalau pas pertama kali mungkin karena kita waktu itu kan bertiga ya sama Jojo juga kan yang ada di konten sebelah. Iya benar. Itu karena sesama mahasiswa ya, jadi deg-degan, excited tapi nggak yang sedeg-degan terakhir ini kan kita sama dosen tamu gitu ya. Jadi itu deg-degannya tuh kayak takut gitu. Sedangkan kalau misalnya yang pertama kali ya lebih santai lah gitu. Iya. Kalau Daniel gimana? Aku sendiri jujur pertama kali sih ngerjainnya jadi host, jadi MC ini, jadi agak-agak bingung nih mau ngapain karena waktu itu juga tiba-tiba langsung ditembak. Daniel, kayaknya kamu cocok deh jadi host Insight. Oh iya, Insight itu apa? Nanti akan dibahas gitu ya. Nanti kan kita bahas nih, Insight itu apa sih, tujuannya apa nih. Dan gimana nih overall nih setelah beberapa episode kira-kira udah mendingan belum nih perasaannya atau apa yang dirasain nih sekarang nih? Kalau sekarang, sebenarnya sekarang lagi deg-degan sih ya. Deg-degan kayak juga? nanti bikin salah gak ya gitu. Tapi ya jalanin aja dulu Jalanin ya. aja dulu ya. Ya. Sama lah kita jalanin aja dulu ya. Jadi guys, kita nih hari ini akan ngobrol-ngobrol nih sama pendiri Insight. Kalau misalkan teman-teman nonton episode 1, harusnya udah tahu lah ya siapa pendiri Insight. Pendiri Insight. Inisialnya Bapak E ya? Iya, Bapak E. E. Kalau misalkan teman-teman nonton episode 1 pasti tahu nih siapa di pendiri Insight. Tapi nonton dulu sekarang kalau misalkan mau nonton. Tapi kan waktu di episode 1 kita belum tunjukin wajahnya. Oh iya, masih Kita kayak masih rahasia-rahasia gitu ya. Sih, Bapak E ini siapa? Tampangnya kayak gimana? Kita langsung kita undang aja kali ya. Boleh banget dong. Banget. Yuk, kita langsung undang bersama-sama Pak Evans. Halo Pak Evans. Apa kabar Pak? Baik. Habis ngapain nih Pak? Habis biasa tadi kongko-kongko sama mahasiswa. Berarti habis ngajar ya? Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Evan nih sekarang bukan status ya? Apa ya? Kesibukannya jadi apa sih Pak? Lalu ngajar apa Pak? Oke ya, semester ini saya ngajar 2 mata kuliah, terus selain itu juga bimbing mahasiswa. Itu aja sih sebenarnya ya gimana ya, nggak sibuk kayaknya. Tapi berarti Pak Evan kalau boleh tahu Pak udah jadi dosen selama kurang lebih berapa lama nih Pak? Ya, saya jadi dosen itu di Ukrida sejak psikologi Ukrida mulai berdiri tahun 2002. Jadi berapa tahun tuh kira-kira? 22 tahun ya? 22 tahun. Kita aja belum nyampe segitu kayaknya umurnya ya. Kita belum lahir nih. Belum. Pak Evan udah ngajar. Nah, kalau misalkan Pak Evan selama ngajar nih berarti 22 tahun. Pastinya banyak banget nih yang dialami nih. Mulai dari mungkin perkembangan fakultas psikologi Ukrida juga dan lain. Kira-kira ada yang paling berkesan gak sih Pak? Oh iya, kalau berkesan mungkin tahun ini psikologi Ukrida mendapatkan akreditasi unggul. Wih, kita kasih tepuk tangan dulu nih. Ini suatu pencapaian ya. Jadi tentu puji Tuhan, bersyukur untuk hasil yang telah dicapai. Tidak mudah, perjalanan cukup panjang. Namun demikian, ini menunjukkan bahwa psikologi Ukrida itu berkembang dan juga dipercaya oleh masyarakat. Keren banget ya Michelle ya. Berarti Bapak ini bukan cuma sekedar pilarnya Insight tapi psikologi Ukrida juga ya. Bener banget. Pilar kehidupan. Pilar kehidupan ya. Oke.
Berarti sekarang udah sekitar 22 tahun. Tapi dengar-dengar Bapak katanya punya podcast sendiri juga ya, Pak? Iya, podcast yang lagi mati suri nih kayaknya. Jadi Kenapa, Pak? Kenapa mati suri? ya, jadi ceritanya waktu pandemi itu tentu ya pandemi itu waktu yang menantang ya bagi semua orang ya. Jadi di saat kita semua harus berada di rumah, tidak melakukan apa-apa begitu ya. Apa kira-kira yang bisa saya lakukan nih? Nah saat itu salah satu kegiatan yang saya mau lakukan dan saya pikir bisa saya lakukan dengan kondisi di rumah adalah membuat podcast. Jadi saya menghasilkan podcast di saat pandemi di tahun 2020 yang kemudian terus berjalan dan cukup aktif waktu itu. Jadi malah sebulan itu saya bisa menghasilkan minimal satu episode minimal begitu ya. Dan terus berlanjut sampai 3 tahun begitu ya. Namun kurang lebih 1,5 tahun terakhir saya belum menghasilkan podcast sendiri gitu. Jadi ya bisa dikatakan nih lagi hibernasi sekarang. Oke. Kalau buat Bapak itu yang podcast sendiri, itu berarti Bapak memang podcastnya benar-benar sendiri aja gitu Pak? Iya betul. Jadi di kamar sendiri, di meja saya gitu ya dengan ya apa adanya atau ala kadarnya gitu ya. Jadi podcast itu dengan hanya audio ya. Jadi saya menggunakan medianya itu Spotify. Berarti ini independent man gitu ya? Independent man. Emang berarti Pak Evan itu lebih suka mengedukasinya lewat video, lewat audio gitu yang bisa didengarkan dan bisa ditonton gitu Pak? Iya, lewat audio ya. Jadi podcast saya itu memang adalah podcast tentang psikologi ya. Jadi bagaimanakah saya secara pribadi dan juga pengetahuan psikologi yang saya miliki itu bisa saya bagikan melalui podcast begitu. Lebih pada juga cerita pengalaman pribadi, juga melewati masa pandemi kemarin. Dan bagaimana konsep-konsep psikologi itu bisa bermanfaat untuk melewati berbagai tantangan, berbagai permasalahan yang dihadapi khususnya selama pandemi kemarin sih begitu. Berarti mulia banget ya tujuannya ya karena berusaha menghibur juga kan Pak dan tetap memberikan edukasi ya. Iya. Apa nih? Kopi Pak. Kopi. Oke teman-teman, jadi video podcast hari ini kita disponsorin oleh UEC. Pak Evan udah tahu belum nih Pak, apa itu UEC? Wah tahu dong. Apa itu Pak? Entrepreneur kan. Bener banget. Jadi teman-teman, Ukrida selain punya podcast Insight nih yang menarik banget, kita juga punya coffee shop sendiri nih di belakang. Namanya Ukrida Entrepreneur Club. Jadi teman-teman kalau misalkan tertarik, khususnya mahasiswa Ukrida, mau cobain kopi kita ini, teman-teman bisa datang ke kontainer di belakang dekat parkiran motor. Ditunggu kehadirannya di sana ya teman-teman. Nah, kalau Pak Evan berarti suka minum kopi nggak Pak? Suka. Oke, berarti pas banget nih dapat kopi. Michelle? Aku matcha. Matcha. Ini enak banget nih guys. Oke, kita back to topik Topik lagi gitu ya. Oke. Tadi kan kita sudah membahas tentang podcastnya yang punya Bapak sendiri gitu ya. Tapi kenapa sih Bapak tuh pengen adain podcast ini lagi gitu? Kan Bapak udah punya. Oh iya. Jadi pada saat kita kembali ke kampus gitu kan. Nah, saya mulai membuat juga beberapa episode podcast dengan Ukrida, dengan UTV, Ukrida TV. Ya, waktu itu kami melakukan podcast dengan seorang narasumber yang mengalami suatu kondisi sakit. Dia mengalami cancer dan dia survive dari cancer itu dan pelajaran atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari pengalamannya. Setelah itu juga kita membahas soal kepemimpinan bersama dengan waktu itu Dr. Wani sebagai rektor. Jadi ada beberapa podcast yang dihasilkan bersama di Ukrida. Nah, saya lalu berpikir, wah ini rasanya jadi suatu media yang baik ya, di mana podcast itu bisa juga dilakukan di kampus bersama dengan Ukrida, tapi juga bersama dengan komunitas yang ada di kampus. Jadi saya pikir ini tentang komunitas ya. Jadi bagaimana justru
apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan itu bukan hanya bermanfaat bagi sekelompok orang kecil gitu ya pendengar, tapi juga bagi komunitas yang lebih besar khususnya di kampus gitu. Oke. Berarti kan tadi kita bahas nih kenapa Bapak mau membuat podcast Insight ini. Berarti tujuannya itu pengen juga supaya menjadi sebuah komunitas ya Pak? Betul. Nah, kalau misalkan dari video-videonya sendiri atau dari episode-episode yang akan dibuat, nah Pak Evan ini kira-kira melihatnya podcast Insight ini targetnya mau gimana sih Pak? Ya, jadi bagaimanakah justru melalui podcast ini Ukrida hadir gitu ya. Ukrida bisa dikenal, bisa dirasakan bermanfaat sebagai sebuah kampus Kristen. Kita bisa membagikan bukan hanya pengetahuan secara psikologi, namun juga nilai-nilai yang baik yang bisa memberikan semangat, bisa memberikan manfaat tentu dalam menghadapi berbagai tantangan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Dan topik-topik yang dibahas kan juga menarik ya gitu. Jadi kemarin episode pertama kita membahas mengenai kepribadian MBTI yang bisa bermanfaat sehari-hari, dan saya rasa ini bisa jadi sarana di tengah mahasiswa mungkin lagi suntuk, lagi di kesibukan mengerjakan banyak tugas gitu ya. Jadi saya rasa ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan, tapi juga mahasiswa juga bisa dihibur dan lihat host-host yang keren, yang ganteng gitu ya, yang cantik, dan juga para penonton. Jadi sehingga kita bisa berinteraksi sebagai sebuah komunitas di kampus, tapi juga di luar kampus juga bisa mengenal Ukrida dengan lebih baik lagi, dengan lebih banyak lagi mengenai Ukrida gitu. Berarti kalau Bapak ini pilarnya psikologi dan insight, tapi insightnya ini jadi pilarnya Ukrida gitu ya Pak? Yes, betul. Keren banget. Gimana nih Pak perasaannya selama, kita kan udah beberapa episode gitu, dan mungkin ada yang udah keluar juga, terus sampai sekarang Bapak ada di sini gitu, gimana Pak perasaannya? Ya, tentu senang banget ya. Artinya saya pikir ini adalah sebuah cara untuk kita generasi muda, saya masih merasa muda ya. Jadi mahasiswa gitu ya bisa berkreasi dengan positif ya, dengan kreatif ya. Jadi hari ini kan kita melihat banyak sekali podcast di media sosial ya yang udah berkembang ya. Dan saya rasa di Ukrida kita punya bakat-bakat, punya talenta-talenta yang sangat luar biasa yang bisa dikembangkan, dan ini menunjukkan bahwa inilah kita Ukrida begitu ya. Kita justru bisa berkontribusi secara kreatif ya, bermanfaat dan menghibur ya gitu. Oke, berarti tadi Pak Evan juga menyampaikan nih harapannya supaya podcast Insight Ukrida ini bisa menjadi podcast yang menghibur juga ya Pak buat teman-teman. Yes. Mungkin Bapak kira-kira kalau misalkan bahas nih topik-topik yang mungkin paling menarik nih, kalau buat Pak Evan sendiri, buat anak muda nih, apa sih yang paling asik buat dibahas dan yang tentunya bisa jadi edukasi nih buat anak-anak muda juga? Iya, saya pikir ya tentu yang sekarang mungkin disukai ya yang nggak terlalu berat mungkin ya, yang istilahnya bukan yang ya mungkin politik, tapi lebih kepada kehidupan sehari-hari, lebih kepada realita, lebih kepada hubungan sosial, dan juga bahkan terutama tema-tema yang berkait dengan psikologi, yaitu tentang kesehatan mental. Ya, oleh karena itu saya rasa inilah sarana yang tepat, inilah tempat di mana anak-anak muda, ya mahasiswa, ya anak-anak remaja bisa mendapatkan banyak sekali informasi yang baik dari kakak-kakak gitu yang bisa membagikan, bisa men-sharingkan pengalamannya juga kan selama belajar di psikologi Ukrida gimana gitu kan. Happy kan psikologi Ukrida? Puji Tuhan. Happy banget dong. Itu yang penting. Iya benar, asik banget nih. Oke. Apa lagi nih Michelle nih? Apa lagi mau kita bahas nih ya? Apalagi ya? Kalau lihat-lihat dari skrip sih kayaknya udah habis ya pertanyaannya. Oke. Oh mungkin kita cobain dulu kali ya. Oh ya, siap. Nah, Thank you ya, thank you. Coba kita review kali ya.
Ingat guys, kontainer belakang ya. Jadi gini ya rasanya disponsori. Oke. Nggak kerasa, mungkin sudah sampai di akhir pertanyaan ya nih Michelle ya. Jadi guys, kalian harus tahu kalau misalkan podcast Ukrida ini, podcast Insight ini, kita bukan cuma tentang bahas-bahas tentang hal-hal yang menarik aja, tapi kayak tadi kata Pak Evan nih, kita kan mau mengembangkan potensi-potensi anak-anak muda ya Michelle ya. Mungkin ada yang bisa jadi penerus jadi host di sini, atau mungkin punya pemikiran-pemikiran yang kreatif nih kayak podcast Insight kayaknya bisa lebih bagus lagi nih dengan begini. Bisa gimana tuh, Syam? Nah, itu bisa banget nanti dipantau aja media sosialnya Insight. Jadi kita punya Instagram. Instagramnya itu Insight, tulisannya INPSYGHT Ukrida. Jadi nanti dipantau aja kalau misalnya ada open recruitment buat kalian yang tadi mungkin udah masuk ke kriteria yang tadi Daniel sebutin, itu boleh banget nanti kalian langsung daftar aja, nggak harus menjadi penerus atau mungkin boleh juga jadi tim kita gitu. Bener banget. Dan pastinya yang kalau kalian benar-benar tertarik nih, kita menyambut kalian di sini dengan senang hati. Oh iya, jangan lupa tunggu episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe juga nih di YouTube. Jangan lupa like, terus share nih kalau misalkan menurut kalian video-video podcast ini bermanfaat dan bisa dibagikan ke teman-teman atau keluarga, atau mungkin kemarin temen yang lagi patah hati, atau kemarin temen yang lagi ini, temen yang lagi itu, bisa langsung di-share aja nih. Nah, Pak Evan, kan kita udah sampai di penghujung acara nih. Jadi kan kita ini punya tagline, Pak. Short sweet kan. Oke. Nah, kita boleh minta tolong nggak nih, Pak? Boleh dong. Nah, Pak Evan boleh ya ngomong short sweet. Nah, nanti kita ngomong sama-sama, Pak. Insight podcastnya Ukrida. Oke, sip. Gerakannya dong, Kak. Gerakannya gimana? Sama gerakannya ya? Nih, short sweet kayak gini, Pak. gini. Short sweet. Short sweet. Insight podcastnya Ukrida. Oke. Sip. Coba short sweet ya, Pak. Yep. Short sweet. Insight Insight podcastnya Ukrida. Ukrida.